Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju, ya, haji itu ashhurum ma'lumat, ya, pada bulan-bulan maklumat yang telah dimaklumkan atau ditentukan. Faman farada fihinnal hajja, faman, ya, barang siapa farada, yang berminat menetapkan niat, ya, ingin fihinna, di dalam bulan-bulan tertentu, ya, untuk berhaji, fihinnal hajja, fala rafasa, maka jangan berkata kotor, wala fusuko, dan juga tidak boleh berbuat fasik ataupun maksiat, wala jidala fil hajj, dan tidak juga bertengkar di dalam berhaji. Wa ma taf'alu min khairin, wa ma, dan apa yang taf'alu, yang kalian kerjakan, min khairin, dari kebaikan itu, ya'lamullah, niscaya Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna, sesungguhnya khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni, ya, dan bertakwalah kalian kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Ulil albab itu mempunyai akal dan hati yang bersih. Ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumkan, dimaklumi, ditentukan, ya. Jadi bulan haji. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata jorok ataupun rafas, berkata kotor. Jadi bulan haji itu bulan apa? Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu haji, bulan haji itu, bulan-bulan haji itu. Ya. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, yaitu bulan haji tadi, maka jangan dia berkata jorok, rafas, wala rafasa, wala fusuko. Rafas itu jangan berkata jorok, berkata kotor. Ya. Artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan yang buruk, ya, hawa nafsu, birahi, perbuatan yang tidak senonoh, ya, pada bulan-bulan itu. Berbuat maksiat, bertengkar, ya, dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, orang yang berakal. Jadi ini Ibnu Abbas itu berkata, orang-orang Yaman itu selalu menunaikan ibadah haji dengan tanpa membawa bekal. Ya, mereka berkata, kami bertawakal, berserah diri kepada Allah. Jadi atas dasar itulah Allah menurunkan ayat ini, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi ibadah haji itu apa? Dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu yang sudah diketahui sejak zaman Nabi Ibrahim. Yaitu bulan-bulan itu apa namanya? Bulan apa? Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi barang siapa yang berniat haji dan masuk di bulan-bulan itu, maka ia harus memelihara etika-etika haji. Etika haji itu apa? Di antaranya, ya, seseorang itu berihram, dilarang menggauli istrinya, menjauhi kemaksiatan, ya, seperti mencaci, berdebat, bertengkar, dan sebagainya. Ini adalah etika-etika di dalam berhaji. Menghindari hal-hal yang akan menimbulkan perselisihan, permusuhan. Ya, dengan demikian diharapkan apa? Orang yang berihram haji itu jiwanya menjadi bersih. Ya, maka berusahalah selalu melakukan kebajikan, memohon kepada Allah supaya dapat melakukan tindakan-tindakan amal yang soleh. Ya. Berbekallah untuk akhiratmu dengan apa? Dengan takwa dan menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi larangannya.
Jadi itu bekal yang terbaik. Jadi bekal yang terbaik itu apa? Takwa. Takut kepada Allah atas apa yang dilakukan. Tinggalkan sesuai tuntunan akal dan kebajikan. Laisa alaikum junahun. Laisa alaikum junahun. Laisa itu tidak ada alaikum atas kalian junahun dosa. Jadi tidak ada dosa di atas kamu, bagi kamu. Anta betagu fadlam min rabbikum, untuk mencari karunia min rabbikum, dari Tuhan kalian, dari Allah. Ya. Fa idza afattum min Arafat, maka apabila kalian bertolak, ya, bergerak keluar min Arafat, dari padang Arafah, fadzkurullah indal masyaril haram, maka berzikirlah kalian kepada Allah indal masyaril haram, di masyaril haram. Masyaril haram itu sebuah tempat di Musdalifah, masyaril haram. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kalian kepada Allah, kepada Allah. Kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberi petunjuk kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi, dan sungguh ya kalian min qablihi, ya dari sebelumnya itu artinya sebelum mendapatkan petunjuk, la minadhdallin, sungguh termasuk orang-orang yang sesat. Ya. Laisa alaikum junahun, ya. Jadi bukan suatu dosa bagi kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dari Allah. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, dan berzikirlah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberi petunjuk kepada kamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu, ya, tidak mendapatkan petunjuk. Laminadhdallin, ya, termasuk orang-orang yang sesat. Ibnu Abbas berkata apa? Ukaz itu pasar, ya. Ukaz, Madinah, dan Zulmajaz itu adalah pasar yang terkenal di masa jahiliyah. Jadi Ibnu Abbas berkata bahwasanya pasar yang terkenal di masa jahiliyah itu namanya Ukaz, Madinah, dan Zulmajaz. Orang-orang merasa berdosa jika melakukan perniagaan pada masa musim haji. Lalu mereka menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Ya, sebagai jawaban maka Allah menurunkan ayat ini. Tidak ada dosa bagi kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Itu artinya tidak ada dosa. Boleh kalian melakukan perdagangan. Ya. Jadi sebelumnya di antara orang-orang itu merasa bersalah jika melakukan perniagaan mencari rezeki pada musim haji. Sebenarnya tidak berdosa untuk melakukan hal itu. Maka berniagalah dengan cara-cara yang disyariatkan. Carilah karunia dan nikmat Allah. Apabila haji telah beranjak dari Arafah, yaitu setelah melakukan wukuf, dan mereka tiba di Musdalifah pada malam Idul Adha, maka hendaknya mereka berzikir kepada Allah di Masyaril Haram, di Bukit Musdalifah. Ya. Hendaknya mereka memperbanyak tahlil, membaca la ilaha illallah, talbiyah, membaca labbaik Allahumma labbaik, ya, dan takbir, membaca Allahu Akbar. Agungkanlah di situ, agungkan dan pujilah nama Allah, ya, yang telah memberi kita semua hidayah untuk memeluk agama yang benar, agama Islam, dan melakukan ibadah haji, ya, yang mana sebelum itu berada dalam kesesatan. La minadhdallin. Summa afidu min haitsu afadun nas. Summa afidu, ya, kemudian afidu, bertolaklah kalian min haitsu afadun nas, dari tempat di mana
afadun nas. Manusia-manusia itu bertolak, afadun nas. Ya, bertolak dari Arafah. Jadi kalian bertolak dari tempat di mana manusia itu bertolak, ya, yaitu dari Arafah. Wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, yaitu Arafah. Jadi tempat orang banyak bertolak yaitu Arafah. Mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ya, Ibnu Abbas mengatakan apa? Orang-orang Arab itu wukuf di Arafah, sedangkan orang-orang Quraisy wukufnya di Musdalifah. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang yang banyak bertolak, yaitu dari Arafah. Nah, disitulah mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Jadi dulu itu sekelompok orang Arab dari kabilah Quraisy tidak melakukan wukuf di Arafah seperti yang dilakukan kabilah-kabilah lain. Padahal mereka tahu bahwa tempat itu merupakan tempat wukuf leluhur mereka, yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka itu enggan untuk wukuf di Arafah itu sebenarnya didorong oleh perasaan superioritas. Karena domisili mereka di tanah haram dan posisi mereka sebagai penjaga rumah Allah. Ya, mereka juga dengan tidak berwukuf di Arafah, mereka mengklaim bahwa tindakan itu merupakan salah satu sikap, ya, sikap hormat mereka terhadap tanah haram. Sebab dengan pergi ke Arafah yang berada di luar tanah haram, mereka merasa telah meninggalkan tanah haram. Maka Allah menyuruh mereka membuang kebiasaan jahiliyah ini dan memerintahkan mereka untuk berwukuf di Arafah seperti layaknya orang-orang lain yang dilakukan oleh orang lain. Sebab tidak ada perbedaan antara satu dan lainnya dalam masalah-masalah ibadah. Ya, di seluruh tempat yang berkah ini, maka berdoalah untuk memohon ampunan kepada Allah. Dan itulah cara terbaik agar segala kesalahan dan dosa yang dilakukan diampuni oleh Allah. Ya. Fa'idha qadaitum manasikakum, maka apabila qadaitum kalian telah melaksanakan dan menyelesaikan manasikakum ibadah haji, fadhkurullah, maka berzikirlah kalian kepada Allah kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebut-nyebut aba'akum, bapak-bapak dan nenek moyang kalian. Ya. Au asyadda dzikra, atau lebih banyak dari itu dalam berzikir. Faminan nas may yaqulu rabbana atina, dan maka di antara manusia ada orang yaqulu yang berkata ataupun berdoa, Rabbana atina, Tuhan kami berikanlah kami fid dunia, di dunia, wa malahu fil akhirati, dan tidaklah baginya di akhirat min kholaq, dari bagian yaitu surga. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Ya, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Ya, kebiasaan orang Arab jahiliyah itu setelah menunaikan haji mengagungkan kebesaran nenek moyangnya. Setelah ayat ini diturunkan, kebiasaan tersebut diganti dengan zikir kepada Allah. Ya. Bahkan berzikirlah yang lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia itu ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Ya, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Jadi Ibnu Abbas berkata, orang-orang jahiliyah berwukuf itu di musim
pasar. Saat wukuf, sebagian dari mereka selalu membangga-banggakan nenek moyangnya yang telah membagi-bagikan makanan, meringankan beban, dan telah membayar diat atau denda orang lain. Berkenaan dengan itu, Allah menurunkan ayat ini. Ya, jadi apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji, ya, dan meninggalkan sikap berbangga-bangga terhadap leluhur sebagaimana kebiasaan yang dilakukan di masa jahiliyah, maka kini berzikirlah, agungkanlah nama Allah. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana kalian dulu menyebut dan membangga-banggakan leluhur-leluhur itu. Dan berzikir kepada Allah yang seharusnya itu harus lebih banyak ketimbang membangga-banggakan leluhur itu. Sebab dialah yang telah memberikan karunia, Allah lah yang telah memberikan kebaikan di dunia selama ini, bukan saja kepada kalian, kepada orang-orang, kepada kita semua, tetapi juga kepada leluhur-leluhur yang dibangga-banggakan mereka itu. Dan tempat-tempat melakukan ibadah haji itu seluruhnya merupakan tempat yang baik untuk berdoa dan meminta karunia dan rahmat Allah. Hanya saja ada di antara jamaah haji itu yang hanya berdoa untuk kemaslahatan dunia saja dengan melupakan kepentingan akhirat. Nah, orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Wa malahu fil akhirati min kholaq. Ya, wa malahu, dan tidaklah lahu bagi dia fil akhirati, di akhirat, min kholaq, untuk mendapatkan bagian surga. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan dari mereka, di antara mereka, man yaqulu, ada juga yang mengatakan rabbana, Tuhan kami, atina, berilah kami, fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat, kebaikan juga di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Ya. Antara mereka ada juga yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Ya. Sebagian manusia ada juga yang diberi petunjuk oleh Allah sehingga dengan sepenuh hati mereka memohon kebaikan dunia dan akhirat, serta memohon kepada Allah agar dijauhi dari siksa api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah, ya, bagi mereka itulah nasibum mimma kasabu, bagian pahala dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu ibadah haji. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungannya. Ibnu Abbas mengatakan apa? Kedua ayat ini diturunkan Allah agar kaum muslimin memanjatkan doa. Jadi ayat sebelumnya, yaitu di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan akhirat, lindungilah kami dari azab api neraka. Kemudian mereka itulah yang memperoleh, ayat berikutnya, mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah cepat perhitungannya. Jadi kedua ayat ini diturunkan Allah agar kaum muslim memanjatkan doa dengan memohon kebaikan di dunia dan di akhirat, tidak hanya kebaikan di dunia saja, ya, dan melupakan akhirat. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Ya, dieling-eling selawat urip.